Shalom, The Living Word Ministry. Tuhan memberkati saudara, saya percaya. Dan sebagaimana kita semua ada di tempat ini dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sama buat kita semua. Dan hari ini kita bersyukur, kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di tanggal 27 November ini. Dan saya percaya kesempatan yang indah ini kita bersama-sama bisa menikmati Tuhan, karena di minggu ini kita akan live dengan healing ministry, di mana saudara yang alami sakit, kelemahan tubuh apapun, kita bersama-sama menyembah Tuhan, karena bersama dengan Dia di dalam Tuhan kesembuhan sudah terjadi. Itu sebabnya kita mau imani, kita mau sembah Tuhan bersama-sama dalam kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu bagi kami. Saat ini kami ada di dalam hadirat-Mu, menyembah bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu, dengan rekan-rekan kami Tuhan, The Living Word. Kami ada bersama-sama Tuhan, dan kami percaya Engkau telah ada bersama dengan kami. Karena Engkau berjanji di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada bersama dengan mereka. Kami ada di online ibadah ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja begitu nyata saat ini, dan Engkau telah mengurapi kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, karena Engkau yang layak menerimanya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami saat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat hati kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, amin. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin, haleluya. Dari awal katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
menyembuhkan mujizat-Mu, oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami sembuh, karena salib-Mu kami ada. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, kami tinggikan nama-Mu, Engkau segalanya. Oh, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau melawat setiap pribadi, di setiap tempat, di rumah kami saat ini, dimanapun kami ada Tuhan. Kami percaya firman-Mu, kuasa-Mu, perkataan-Mu, janji-Mu berkuasa memulihkan, berkuasa menyembuhkan kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Apapun persoalan kami, apapun sakit penyakit kami, Engkau Allah yang sanggup. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Yes, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya.
bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yes, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Oh, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, tak ada yang tak mungkin. Amin. Yes, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku dan disembuhkan dan disembuhkannya. Engkau ada di tengah kami, Engkau melawat kami, Yesus. Haleluya. Mulia namamu, mulia namamu, Yesus. Mulia namamu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan disembuhkan dan disembuhkannya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Saya percaya Anda semua
ada dalam penjagaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Puji Amin. Tuhan, hari ini kita sangat spesial. Kita disiarkan live dari gedung City Love di Sudirman. Dan sekarang ini adalah tanggal 29 November 2020. Haleluya. 1-2 hari lagi kita akan selesaikan November dan masuk di Desember. Wow, Tuhan baik ya. Kita mau mengakhiri tahun ini dia dengan tahun yang luar biasa. Dan hari ini dia tema yang bagus banget. Kembali lagi di setiap akhir bulan kita melakukan seperti biasa. Ini kita akan melakukan untuk doa khusus buat orang-orang yang mengalami sakit dan ada firman Tuhan juga. Nah, saudara, kesembuhan ini adalah sesuatu yang mempengaruhi setiap orang di planet ini. Amin, ya. Di dunia yang sudah jatuh ini, hampir semua orang berurusan dengan sakit penyakit dan kehancuran yang ditimbulkannya. Nah, orang-orang sudah menghabiskan begitu banyak miliaran rupiah untuk perawatan, untuk pengobatan, ya miliaran rupiah lainnya untuk berusaha untuk mencegah sakit penyakit. Makanya saudara, tidak heran kalau ada produk-produk kesehatan, ya itu sangat laku. Ya kalau saudara mau berusaha, saudara bisa buka MLM atau apapun yang menjual produk-produk kesehatan. Puji Tuhan. Nah, saudara, miliaran rupiah memang sudah digelontorkan oleh orang-orang. Tapi ada kabar baik, saudara. Kabar baiknya Yesus sudah membeli kesembuhan itu buat saudara. Amin. Kesembuhan untuk tubuhmu itu sama seperti dia sudah membeli pengampunan untuk dosa-dosa kita. Ya. Nah, bagaimana menerima kesembuhan langsung dari Tuhan dengan cara yang sangat praktis? Saudara, saya mau sampaikan hari ini, bersiaplah untuk menerima kesembuhan Anda, untuk kesembuhan dirimu pribadi. Biarkan kuasa kesembuhan yang ajaib itu mengalir melalui diri Anda untuk dirimu sendiri, untuk tubuhmu sendiri, dan bagi orang lain. Amin. Ada anugerah yang besar bagi Anda untuk mengalami hidup yang berkelimpahan, khususnya dalam kelimpahan kesehatan, ya, berlimpah-limpah dalam kesehatan. Nah, saya ingin memberitahu saudara bahwa Yesus memperhatikan Anda dan menginginkan keadaan tubuhmu itu dalam keadaan yang baik, ya. Tidak ada yang lebih peduli akan kesehatanmu, akan kesembuhanmu, kesembuhan tubuhmu itu selain Yesus. Amin. Engkau ingin sembuh? Amin. Amin. Engkau ingin sembuh? Terlebih Tuhan. Haleluya. Dia sangat-sangat ingin Anda mengalami kesembuhan. Dan ini kebenarannya. Saudara, kita bisa baca di dalam sama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, saya ambil satu versi dari NLT. NLT berkata begini. He personally carried our sins in his body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. By his wounds you are healed. Terjemahannya saudara saya bacakan. Dia sendiri secara pribadi memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sehingga kita bisa mati bagi dosa. Sehingga apa? Kita bisa mati bagi dosa dan hidup untuk apa yang benar. Dengan luka-lukanya kamu disembuhkan. Ya. Garis bawahi di sini, sehingga kita bisa mati bagi dosa dan hidup untuk apa yang benar. Hidup untuk apa yang benar. Apa yang benar, saudara? Hidup untuk apa yang benar. Apa yang benar? Nah, kata selanjutnya dari firman Tuhan ini berkata bahwa dengan luka-lukanya, dengan bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Kamu telah sembuh. Kamu sudah sembuh. Jadi apa yang benar? Kebenarannya adalah kamu sudah sembuh. Kamu disembuhkan. Amin. Nah, hari ini, saat ini siapa saja yang mendengarkan hal ini, sekarang ini katakan pada tubuhmu yang sakit, bagian tubuh yang sakit.
"Hai penyakit, engkau bukan kebenaran, engkau tidak boleh ada di dalam tubuhku. Sekarang hai penyakit, pergi dari tubuhku. Dalam nama Yesus." Bilur-bilur Yesus, luka-luka Yesus yang mengeluarkan darah telah menyembuhkan diriku, Amen. telah menyembuhkan engkau. Amin. Amin. Ya, amin. Saudara, Anda perlu membenci sakit penyakit. Haleluya. Anda benci gak terhadap sakit penyakit? Kita perlu sedemikian marah untuk sakit penyakit ini. Ya, saudara, apalagi Tuhan, Dia sangat membenci. Dia sangat membenci sakit penyakit ini dia. Ya, jadi banyak yang dari pelayanan Yesus itu berkisar pada kesembuhan orang-orang yang sakit. Nah, izinkan iman itu lahir di hatimu. Amin. Nah, kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari penderitaan atau dari penyakit yang mungkin engkau alami saat ini. Nah, saudara perlu baca, renungkan setiap kebenaran mengenai kesembuhan. Nah, percayalah bahwa firman itu bekerja di dalam Anda untuk membebaskan dan untuk menyembuhkan Anda. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini saya mau tanya dulu, ada satu pertanyaan ya. Kapan kesembuhan itu tersedia bagi Anda? Kapan kesembuhan itu tersedia bagi dirimu? Saudara, ada satu kesaksian di tahun 1989. Ada seorang hamba Tuhan yang tinggal di Guatemala. Ya, dia mulai merasa tubuhnya sakit. Dan dia mulai merasa lemah. Dia kemudian pergi ke dokter setempat. Apa yang terjadi? Dan dokter itu mendiagnos dan mengatakan bahwa dia kena hepatitis. Dia harus betul-betul berbaring, istirahat total di tempat tidur dengan diet ketat selama 4 bulan. Ya. Nah, hamba Tuhan ini menghabiskan berjam-jam dalam sehari ya. Dalam selama 4 minggu tersebut dia membaca, mendengarkan, dia nonton YouTube tentang iman dan kesembuhan. Dan dia berdoa. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mendengar Tuhan berkata kepada dia dengan jelas, "Anakku, dengan bilur-bilurku kamu sembuh." Amin. Tiba-tiba dia merasa bahwa tubuhnya sembuh. Dan kesembuhan itu terjadi hari itu juga. Nah, saya mau katakan kepada saudara bahwa kesembuhan terjadi hari ini. Amin. Amin. Kesembuhan terjadi hari ini. Bukan Amin. besok. Bukan besok, bukan lusa, bukan bulan depan, bukan tahun depan, tapi hari ini. Nah, saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Lama di kitab Keluaran 8, itu ada seorang raja yang sangat tolol. Saudara mau tahu ceritanya? Yuk kita sama-sama baca ya. Di dalam Keluaran 8 ayat 1 sampai 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengeluarkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa ini pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan di sini ayat 9 ya. Perhatikan baik-baik. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu
untuk pegawaimu dan rakyatmu supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, saudara perhatikan ini, katanya besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Nah, ini ada versi bahasa Inggris berkata begini, Farao atau Firaun, ya Firaun dari dia Firaun Raja Mesir. Waktu Musa katakan kapan ini katak-katak ini dia akan mau disingkirkan, Firaun ini sangat tolol. Dia berkata begini, do it tomorrow, lakukan itu besok. Haleluya, dia mau 1 malam lagi bersama dengan katak. Nah, saudara tahu apa arti katak? Katak itu di dalam bahasa di dalam Alkitab itu merepresentasikan unclean spirit atau roh yang najis, melambangkan sakit penyakit, saudara. Nah, Musa berkata bahwa kapan Firaun kamu mau sembuh? Kapan kata-kata ini mau disingkirkan dari dalam rumahmu? Dia katakan apa? Besok. Sekarang pertanyaannya buat saudara, kapan saudara mau sembuh? Kapan? Besok jawabannya. Kalau jawaban saudara besok sama dengan jawaban Firaun seperti ini. Jangan. Ya, do it now Lord. Amen. And now, sekarang ini juga Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kapan kesembuhan itu terjadi dalam hidupmu? Sekarang. Sekarang percayalah bahwa kesembuhan itu sudah terjadi saat ini. Amin. Nah, di Yesus itu berjalan kemana-mana, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kesembuhan ya. Kalau saudara belajar firman Tuhan, ya Yesus berjalan kemana-mana, dia memberitakan kerajaan Allah dan mempertunjukkan kerajaan Allah. Nah, kesembuhan itu adalah benefit dari kerajaan Allah. Amin. Sama seperti Indonesia nih. Kita punya negara Indonesia. Anggap ini satu kerajaan Indonesia namanya. Ya, tapi kita berbentuk republik. Ya, dipimpin oleh seorang presiden. Tapi anggap saja ini satu negara yang punya pemerintahan adalah pemerintahan kepresidenan ya. Nah, benefit kita mendapatkan dari negara Republik Indonesia ada jaminan kesehatan, namanya BPJS. Sekarang ini dia. Jadi benefit kalau saudara menjadi warga negara Indonesia, saudara mendapat tunjangan atau di cover oleh BPJS. Nah, kita ini adalah, saudara jangan lupa bahwa kita ini adalah selain kita warga negara Indonesia, saudara dan saya adalah warga negara kerajaan Allah. Amin. 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 Oleh sebab itu, saudara memiliki benefit dari kerajaan Allah ini. Ya, di Matius 4 ayat 23 berkata bahwa Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, he also healed people of their diseases and the bad effects of their bad lives. Nah, ini versi The Message bagus banget. Saya terjemahkan saudara ya. Berkata seperti ini, dari sana dia pergi ke seluruh Galilea, dia menggunakan sinagog untuk tempat pertemuan dan mengajari orang-orang kebenaran tentang Allah. Kerajaan Allah adalah temanya. Sekarang ini mereka berada di bawah pemerintahan Allah, pemerintah yang baik. Boleh katakan pemerintah yang baik, amin. Pemerintah yang baik. Dia juga menyembuhkan orang dari penyakit mereka dan pengaruh buruk dari kehidupan buruk mereka. Amin. Nah, mungkin saja penyakit saudara ini dia adalah akibat buruk dari lifestyle Anda, dari gaya hidup yang buruk sebelumnya. Oleh sebab itu kita datang kepada Bapa dan kita katakan, Bapa, aku ini dia mungkin dulu punya gaya hidup yang buruk. Tapi sekarang ini aku bertobat, aku tinggalkan gaya hidup yang buruk dan aku siap menerima kesembuhan yang sempurna dari Engkau. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya juga apakah Yesus menyembuhkan hanya sebagian orang saja? Ya. Di Matius 12 ayat 15
Matius 12 ayat 15 berkata, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan sebagian saja. Haleluya, tidak ya. Firman Tuhan tidak mengatakan begitu. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Amin. He healed them all. He healed them all. Oke. Nah saudara, Tuhan menyembuhkan semuanya. Siapa saja yang disembuhkan? Semua. Tidak ada satupun yang tidak sembuh. Hari ini saudara termasuk di dalam bagian semuanya itu. Amin. 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 Saudara termasuk di dalam bagian semuanya. He healed them all. Tuhan menyembuhkan semua termasuk saudara dimanapun saudara berada. Ya, saudara di tempat tidur, saudara di rumah sakit, saudara di rumahmu, saudara sembuh saat ini juga. Karena Tuhan sudah menyembuhkan, He healed them all. Semua Tuhan sudah sembuhkan. Oke. Nah yang ketiga, kesembuhan itu adalah bagian dari penebusan. Kesembuhan dalam penebusan atau redemption. Nah kita tahu kata redemption ini itu adalah satu istilah hukum. Ditebus ya. Itu satu istilah hukum. Nah, Tuhan tidak memilih untuk mengampuni beberapa orang dan kemudian yang lain dia tidak ampuni. Enggak. Jadi Tuhan mengampuni semua orang. Nah, dia menanggung dosa semua orang. Kalau Yesus sudah menanggung dosa semua orang, haleluya. Jika Yesus menanggung dosa kita, dia juga menanggung penyakit kita. Yesus menanggung dosa saudara, dia juga menanggung penyakit saudara. Amin. Artinya apa saudara? Baik dosa maupun penyakit seharusnya tidak lagi menguasai dirimu. Amin. Yes, amin. Baik dosa maupun sakit penyakit tidak lagi harusnya menguasai dirimu. Ya, dosa dan penyakit tidak lagi bisa menguasai dirimu. Nah, ada beberapa orang yang percaya saudara, mereka hanya percaya bahwa dirinya masih dikuasai oleh dosa. Ada beberapa orang yang lebih baik lagi, ya mereka menyadari bahwa dosa sudah tidak menguasai diri mereka, tapi mereka masih dikuasai oleh sakit penyakit. Ini menyedihkan. Ya. Nah saudara, mari robah pikiranmu. Sekarang ini terimalah kebenaran bahwa dosa tidak lagi menguasai dirimu. Demikian juga sakit penyakit tidak lagi bisa menguasai dirimu. Amin. Di mana firman Tuhannya Pak Dovi? Ada saudara. Di Roma 6 ayat 14. Roma 6 ayat 14 berkata begini. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Amen. Tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Wow. Saudara, waktu saya baca firman Tuhan ini saya kaget. Betul-betul bahwa kamu, Dolphy, saudara siapapun namamu sebutkan ya, tidak lagi dikuasai oleh dosa. Karena apa? Karena kita ini hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Yesaya 53 ayat 4-5 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam, Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur Yesus, kita menjadi sembuh. Amin. Yes, Jadi amin. garis bawahi saudara, dosa tidak lagi menguasai Anda, penyakit tidak menguasai dirimu. Yes. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita menyembah Tuhan, puji Yes. Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Lord, haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu
kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Yes, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Amin. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara perlu menyadari bahwa kesembuhan itu sudah terjadi. Amin. Di mana terjadinya? Di dalam dirimu. Amin. Tuhan adalah terang dan Dia hidup. Amin. Tidak ada kegelapan di dalam Dia. Penyakit adalah kegelapan. Dan kegelapan ini tidak bisa bertahan melawan kehidupan dan terangnya Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Amin. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, Roh, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, roh yang ada di dalam kita itu adalah roh yang sangat besar. Amin. Dan roh itu yang menyembuhkan dirimu. Roh Kudus itu tinggal di dalam engkau. Engkau tidak perlu cari kemana-mana, tidak perlu memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Saudara, sebenarnya saudara tidak perlu lagi obat untuk saudara ambil dan masukkan ke dalam dirimu. Karena kesembuhan itu sudah ada di dalam dirimu. Amin. Amin. Ya. Amin. Jadi kegelapan tidak menguasainya. Sakit penyakit tidak menguasainya. Malahan Dia yang menguasai dan Dia yang melenyapkan sakit penyakit saudara. Amin. Roh Kudus yang ada di dalammu yaitu adalah firman itu sendiri. Amin. Ya, firman Tuhan adalah roh, firman Tuhan itu hidup dan firman Tuhan itu adalah obat bagi dirimu. Amin. Obatnya di mana? Obatnya sudah tersedia di dalam dirimu sendiri. Obat itu buat kesembuhan, buat dagingmu. Ya, Dia mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan kita. Saudara, persekutuan yang intim dengan firman akan menyembuhkan saudara. Di dalam Yohanes 6 ayat 63 berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya bisa robah sedikit kata-kata ini seperti ini. Perkataan-perkataan yang Yesus katakan, yang Yesus firmankan, yang Yesus keluarkan dari mulutnya adalah roh dan kesembuhan. Itu menyembuhkan tubuhmu. Amin. Ya, Amsal 4 ayat 20-22 berkata, Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Mazmur 107 ayat 20 berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Amin. Amin. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Amin.
Saudara garis bawah ini satu pernyataan yang luar biasa. Persekutuanmu yang intim dengan firman akan mempercepat manifestasi kesembuhan Anda. Amin. Anda sudah sembuh. Dalam roh sudah sembuh. Telah sembuh. Tapi saudara bilang, tapi Pak Dolfi, tubuh saya perlu manifestasinya, perlu terjadi dalam manifestasi. Dan manifestasi itu terjadi ketika saudara punya hubungan yang intim dengan firman. Amin. Penyakit adalah pekerjaan musuh. Ya. Saudara, sebuah pewahyuan bagaimana musuh itu dikalahkan akan menyembuhkan dirimu. Amin. Di 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, Kisah Para Rasul 10 ayat 38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Dan saudara, sebentar kita akan doakan buat orang-orang yang sakit. Saudara, kalau saudara saat ini mengalami sakit, saudara boleh WA ke nomor yang ada. Ya, nomor yang akan ditampilkan di bawah ini. Saudara boleh WA dan kita akan doakan saudara. Entah pada saat kalau keburu kita akan doakan sama-sama sekarang ini. Atau juga nanti setelah selesai. Kalau WA saudara mungkin terlambat masuk, tidak apa-apa. Kita akan doakan setelah selesai ini, kita tetap akan doakan saudara. Amin. Ya, hari ini adalah hari spesial bagi Anda. Amen. Saya Amen. sangat ingin melihat saudara itu sembuh. Dan Tuhan jauh lebih ingin juga saudara mengalami kesembuhan. Ayat terakhir, Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sebab itu tunduk kepada Allah, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada kebenarannya bahwa bilur-bilurnya sudah menyembuhkan saudara. Lawan sakit penyakit, Amen. Lawan iblis, maka penyakit itu akan terbirit-birit lari keluar dari dalam dirimu. Amin. Haleluya. Saat ini juga saya mau sampaikan kepada saudara, saudara sudah mengalami kesembuhan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara masih ingat saya beberapa waktu yang lalu kesaksian saya berkata tangan saya kaku-kaku ya, jarinya agak kaku-kaku dan sakit. Setiap malam, pagi, ya saya nggak pernah ngomong kepada siapapun, saya tidak pernah ngomong ke istri saya, tapi saya tetap ngomong kepada bapak saya dan bapak bilang kamu yang perintahkan untuk sakit penyakit itu pergi. Beberapa malam saya terus doakan, itu nggak hilang-hilang, tapi saya tahu saya ini sudah sembuh. Amin. Dan saya perintahkan terus dalam nama Yesus. Pergi kau, pergi kaku-kaku, sakit-sakit yang ada di jari-jari tanganku. Saudara kalau mau remes begini ini sakit banget ya waktu itu. Tapi saya cuma percaya bahwa bilur-bilur sudah menyembuhkan. Nah, jangan tunggu sampai dia membesar sakit penyakit itu baru saudara mulai lawan. Semenjak dia masih kecil, masih dalam bibit-bibitnya, matiin dia. Amin. Haleluya. Tunduk kepada Allah, percaya kepada Allah, dan iblis, segala sakit penyakit itu akan lari daripadamu. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan kebenaran hari ini, ketika saudara mau terima kesembuhan itu, mari terima saudara, terima kesembuhan ini. Karena ini tersedia bagi anak-anak Tuhan. Ini adalah roti, makanan yang enak. Terima kesembuhan buat tubuhmu, amin. Ambil ini, percaya bahwa bilur-bilur Yesus, luka-luka Yesus yang mengeluarkan darah itu sudah menyembuhkan diriku. Terima kasih Tuhan, aku menerima saat ini kesembuhan yang sempurna dari Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau Yesus. Amin. Haleluya. Yes Lord. Amin.
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Yesus, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, takkan hilang. Haleluya, yes. Sebab masa depanku dalam. Amin, yes Lord. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, kami berterima kasih kepadamu ya Yesus. Engkau Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini Bapa, aku berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus, Amen. aku perintahkan sakit penyakit pergi dari tubuhmu. Di dalam nama Yesus. Sembuh, terjadi kesembuhan. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, Amen. terima kesembuhan. Amen. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tubuh kami sehat, tubuh kami kuat. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau ada bagian tubuhmu yang sakit, saudara boleh menggerak-gerakkannya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Boleh angkat tanganmu, angkat. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih buat tubuh yang sehat. Karena tubuh ini adalah bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami tahu hari ini sudah terjadi kesembuhan. Yes, Sekarang amen. ini juga terjadi Sekarang. kesembuhan. Sekarang ini juga Sekarang ini. terjadi kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mari Engkau terima berkat dari Tuhan. Yes, kesembuhan, kesehatan, Amen. kemakmuran, Amin. terobosan-terobosan Amen. yang luar biasa. Dunia boleh berkata bahwa tahun ini tahun yang tidak baik. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita mengucap syukur karena tahun adalah tahun yang luar biasa. Tahun di mana tempat kita menerobos, melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami menerima semua kebaikan-Mu. Kami menerima hikmat yang dari Engkau. Kami menerima kekuatan, kesembuhan, kemakmuran. Semuanya terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Penyertaan, penjagaan, perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Yes. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku
hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, amin, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.